Bunuh dia. Gara-gara kamu, Main Serong kena penyakit kotor dan merahasiakan. Sekarang seluruh asrama perempuan kecelakaan. Bukan aku. Aku juga difitnah. Omong kosong. Ini ditemukan di tempat tidur, obat untuk penyakit kotor. Orang asrama bilang melihatmu pergi diam-diam ke rumah sakit. Ada saksi dan buktinya. Kamu masih mau ngelak? Tidak. Obat ini punya Fang Lijuan. Saya lihat dia sebulan lalu. Ada ruam di lengannya. Dia yang menularkan pada kalian, sungguh. Hibangxia. Li Juan, ya. Ruam merah di lenganmu itu terlihat seperti penyakit itu. Gimana ke rumah sakit besok untuk periksa? Kamu ngomong apa sih? Aku cuma alergi. Hibansia, kamu kayak anjing gila, asal gigit orang. Jangan kira karena akrab sama Lijuan, kamu bisa minta bantu pikul masalah. Iyalah, Lijuan itu orangnya baik-baik. Mana kayak kamu, tiap hari genit sama laki-laki berbeda. Bicara sembarangan, membalikkan fakta. Membalikan fakta, Lijuan gak kayak kamu. Lihat ini. Di tubuhnya banyak sekat. Ruam merah yang menjijikan. Kamu ngomong sembarangan. Aku juga tertular olehnya. Bangxia. Aku mohon, jangan sakiti orang lagi. Fang Lijuan. Maafkan aku semua. Harusnya aku ungkap lebih cepat. Tidak. Bangxia. Aku sudah tahu sejak lama kamu main dengan pria lain di luar. Tapi aku tak menyangka kamu bukan hanya terkena penyakit kotor, kamu malah menularkannya ke saudari-saudari lainnya. Aku tidak, Li Juan. Bukan salahmu, jangan salahkan diri sendiri. Iya Lijuan, salahmu. Salah et Bangxia. Orang ini pandai menyembunyikan diri. Gara-gara Hibansia, harus buat dia membayar. Ya, buat dia membayar. Jangan pukul lagi, aku dijebak, aku benar-benar. Akhir-akhir ini, aku habiskan banyak uang untuk menyuap Wutong dan Jindi. Hanya demi saat ini bisa bermanfaat. Hibansia, lebih tahu, kamu tidak bersalah. Tapi kamu harus bertindak sebagai kambing hitam, pukul dia sampai mati. Bunuh dia. Hajar sampai mati. Lihat, aku akan pukul mati kamu. Tidak tahu malu. Fang Li Juan, jika ada kehidupan berikutnya, aku tidak akan membiarkanmu. Ayah. Ibu, kakak, aku sangat merindukan kalian. Apa yang terjadi? Kenapa aku masih hidup? Aku terlahir kembali. Hari ini adalah hari di mana Fang Li Juan menyadari bahwa dia terkena penyakit kotor. Bangxia, lihat tubuhku muncul banyak ruam kecil. Apakah aku terkena penyakit aneh? Di kehidupan lalu, aku baik-baik memberitahu Fang Li Juan dia mungkin terkena penyakit kotor, tapi dia malah membalas budi dengan menjebakku, menuduh bahwa aku yang menularinya, dan menghasut pekerja wanita lainnya di pabrik untuk memukulku sampai mati. Karena Tuhan memberiku kesempatan hidup lagi, kali ini. Bangxia. Tidak apa-apa, alergi biasa. Waktu itu aku makan makanan laut, oleskan salep pasti sembuh. Benarkah? Tapi, bintik kecil ini terlihat menakutkan. Kalau kamu benar-benar khawatir, kenapa tidak periksa ke rumah sakit saja? Aduh, bisa temani saya tidak? Saya juga ingin menemani kamu. Supervisor saya telepon, saya harus lembur. Saya tidak bisa pergi. Baiklah, saya pergi sendiri saja. Oh Bangxia. Kamu tidak bisa menemani saya, tinggal bolos kerja saja. Saya benar-benar takut pergi sendiri. Saya juga tidak bisa. Bulan depan saya harus kirim Rp5.000 ke rumah. Lunasi hutang judi ayahku. Pinjami 5.000 dan akan pergi ke rumah sakit bersamamu. Haha, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku bisa pergi sendiri. Ada beberapa kesulitan, tapi aku harus mengatasinya sendiri, kan?
Li Juan, teruskan. Tidak. Harus keluar dari sini. Jika Fang Lijuan mengetahui bahwa dia mengidap penyakit menular seksual, mereka akan gunakan aku sebagai kambing hitam seperti di kehidupanku sebelumnya. Babi betina tua tetangga saya akan melahirkan, jadi saya cuti ayah sebulan. Jangan khawatir. Ibangsia mengapa kamu berlari terburu-buru? Beberapa orang dari kampung halaman berkunjung, jadi harus tinggal di tempat lain. Saya pergi sekarang. Dia bertingkah aneh. Aku tidak tahu. Ayo pergi. Delel. Fang Lijuan adalah orang jahat. Kalau dia tahu terkena penyakit menular seksual, dia pasti akan menularkannya ke orang. Jika aku pergi seperti ini, dia pasti akan menanggung kesalahan itu mengenai kepalaku. Tidak. Aku nggak mau kambing hitam. Tapi wanita di pabrik ini juga nggak pintar. Ketua bengkel ini kan pacarnya. Cuma aku sendiri. Gimana bisa ngontrol dia? Anakku. Mama menemukanmu. M.A. Pelan-plan Macania, Maziada. Hang. Kok jadi kurusan begini? Gelang ini dibuat khusus buat kamu saat kamu sudah dewasa. Sekarang nggak muat? Nggak apa-apa Bu, aku baik saja. Baik-baik saja. Baik-baik saja kamu jadi begini. Anakku sayang, sudah sesuai keinginanmu. Kamarmu didekorasi gaya barok, dan di taman belakang penuh dengan mawar Rothschild kesukaanmu. Oh iya, ada tas selfie yang kamu suka. Nanti selesai makan, pulang sama papa. Nggak mau. Sekarang baik-baik saja, nggak mau pulang. Anak Kesselmanja. Aku dan orang tua sudah mencarimu hampir setahun, hampir saja mengacak seluruh negeri. Apa sebenarnya yang kamu ingin? Aku tidak mau pulang dengan kalian. Kalian cuma mengaturku setiap saat. Putriku yang baik. Asalkan kamu mau pulang, pilih mobil mewah yang kamu suka. Ada kapal pesiar baru di rumah, diberi nama kamu. Selain itu, villa di Shallow Bay juga milikmu. Mulai sekarang, aku tidak akan mengatur dengan siapa kamu bergaul atau pergi. Bagaimana? Apa yang kalian bilang itu benar. Tentu saja benar, kita tidak bohong. Jadi, baiklah, aku setuju pulang. Tapi aku ada urusan yang belum selesai. Urusan APA? Biar ayah dan kakakmu urus, selesai? Nggak bisa, ada orang nindas aku di pabrik. Mana mungkin aku Hibansia terima ini? Apa? Ada orang yang berani nindas kamu? Putri, di pabrik semua tidak masuk akal, lebih baik biarkan kakakmu pergi, supaya tidak ada yang menyakitimu. Tidak bisa. Saya ingin mengurusnya, berikan saja kunci villa yang kalian hadiahkan. Saya akan tinggal di sana sementara. Kuncinya ada pada kakakmu. Aku akan memintanya memberikannya pada, tapi tidak tenang rasanya kalau kamu tinggal sendirian di luar. Ayah, saya ada telepon masuk. Kalian sudah janji, jangan lupa. Makanannya belum dimakan, anak ini. Sudahlah, biarkan dia saja. Villa untuk Bansa, sudah beres belum? Ikuti dia, sebentar lagi kirim kuncinya. Selain itu, pabrik tempat Bansa berada, aku mau beli. Aku ingin lihat siapa yang berani melawan. Berani ganggu putri dari Hoshi Group, perusahaan terbesar di negara kita. Bansa, aku kembali ke asrama tidak melihatmu. Rindu kamu. Hasil pemeriksaan sudah keluar ya? Tahunya dapat penyakit kotor, buru-buru cari kambing hitam. Aku nggak akan balik. Jangan harap menulari aku. Saudara datang ke kota, aku menemani mereka tinggal. Saudara APA juga mau ketemu. Saudara jauh dari desa, sekelompok petani. Nggak perlu dilihat. Kenapa dengan petani, kamu nggak boleh merendahkan orang begitu? Kita semua setara. Paling meremehkan petani. Yaitu kamu. Sekarang, Tiba-tiba Sok Suci, aku suka berinteraksi dengan petani. jangan, agak ribet. Satu lagi, aku cuti sebulan. Kalau ada apa-apa, tunggu sampai aku kembali ke pabrik.
Saldo masuk di Alipay. Sepertinya orang tuaku mengerti. Bagus sekali. Sekarang tidak ada lagi yang mengaturku. Mobil ini untukmu. Oh iya. Orang tua setuju kamu tinggal di sampai selesai. Ayo lihat villamu. Kakak yang terbaik. Hibanksia. Sudah tahu, seseorang dari kampung datang ternyata membohongi. Masih muda tapi sudah belajar buruk, jadi wanita nakal. Sungguh tidak tahu malu. Paling meremehkan orang seperti itu. Fang Lijuan, kami baru saja melihat Hibansia, dia sangat dekat dengan pria bermobil mewah. Pria memakai jas, tapi wajahnya tidak jelas. Tapi bisa ditebak, pasti pria tua. Hibansia ini sungguh tidak tahu malu. Kok Hibansia bisa kenal sama elit sosial kayak gitu? Gak mungkin, pas aku telepon dia hari ini, dia bilang saudara dari desa mereka datang. Dia pasti bohong. Fang Lijuan, kamu itu terlalu polos. Ini. Kenapa, Lijuan? Aduh. Kemarin pas aku bersihin tempat tidurnya, aku nemuin satu kotak. Obat jenis itu. Obat apa? Obat untuk penyakit kotor. Awalnya kupikir aku salah lihat, tapi ternyata tidak. Si Hibansia itu benar-benar tidak tahu malu. Jangan sampai orang lain dengar, takut dia balas dendam. Tak perlu takut. Wanita kotor harus dipublikasikan. Benar sekali, ini pasti bukan pertama kalinya. Pasti dia main dengan banyak pria, makanya kena penyakit itu. Halo. Pulang makan malam di rumahku. Aku ke tempatmu untuk Baiklah. dan pabrik tempat kamu bekerja sebelumnya ku beli. Kalau ada masalah, temui manajernya. Ingat, asisten ketua perempuan dari grup bisnis, tidak boleh mengalami. Benar. Terima kasih, kakak terbaik. Iya, dadah. Aku di rumah lebih dari sebulan. Nggak tahu, Fang Lijuan. Urusan ini seberapa besar dia buat. Pokoknya, malam baru perlu pulang makan. Sekarang masih pagi. Gimana kalau ke pabrik lihat-lihat? Aneh, kenapa mereka begitu? Bujang, hari ini susu kedelainya enak banget. Enak, tapi bukan buat kamu. Ada apa hari ini? Bansia. Kamu kembali. Wah, Bansia, aku kangen banget sama kamu. Lama gak ketemu. Beberapa orang ya, sudah dapat orang kaya langsung lupa sama kita. Apa maksudmu? Aduh, dia cuma bercanda. Bansia, aku buatkan kamu sandwich, sarapan penuh cinta. Tidak usah, bisa bikin sendiri. Baiklah. Bansia. Akhir-akhir ini kamu kemana saja? Kenapa kuti lama sekali? Sudah bilang, ada saudara dari kampung datang. Bersama mereka. Oh. Saudara ya. Kenapa? Aku sama kerabat, lucu ya? Tidak ada yang lucu. Aku bantu kupas telur. Tidak perlu, Bansia, kenapa sungkan? Kita kan sahabat baik, biar aku bantu. Gak usah. Hibansia, kenapa berpura-pura sih? Bukannya cuma dipelihara pria? Dapat uang kotor jadi meremehkan kita yang miskin ini. Kamu omong apa sih? Kapan menghasilkan uang kotor? Oh, Bansia. Berhentilah berpura-pura. Kita melihatnya sendiri.
Anda. Aku masuk ke dalam mobil orang tua itu. Ya ampun, Pinelia ternat. Berhentilah berpura-pura. Kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Aku masuk ke dalam mobil orang tua itu. Sepertinya mereka mengira kakakku itu pacar sugarku. Salah paham, orang itu kakakku. Dia, Kakak. Camus Pangilnia Begitu Mesraya. pria yang tua itu umurnya cukup untuk jadi kakekmu, kan? Aku, Hibangxia. Kalau kamu begitu tak tahu malu, lebih baik cepat pindah dari asrama kita agar tidak membawa berbagai penyakit aneh ke asrama. Kamu ngomong apa sih? Aku bilang, kamu ada penyakit. Kamu. Berisik terus. Kenapa sih? Berapa kali harus aku bilang, hari ini ada kunjungan dari bos baru, anak dari grup Hi. Kalau dia lihat kalian seperti ini, apa jadinya nanti? Aduh, Supervisor Chen. Itu Hibansia, dia ada hubungan yang tidak jelas dengan beberapa pria di luar pabrik. Aku takut dia ditipu. Kami semua. Sudah menasihatinya. Oh. Ada urusan seperti ini ya. Hibangxia. Nanti datang ke kantorku, kita bicara baik-baik. 7 Anya ada APA ini? Jelaskan detail ini. Ceritakan jelas semuanya padaku. Kamu siapa? Kenapa aku harus jelasin? Hei, apa kamu bilang? Kamu keterlaluan. Besok jangan datang kerja, sekarang pergi. Tidak bisa. Kalau sekarang usir Hibansia. Kalau terjadi masalah nanti, aku harus cari siapa untuk disalahkan. Supervisor Chen, tenang dulu. Dia gadis muda, memang keras kepala. Nanti aku nasihati dia. Kamu tuh terlalu baik. Tenang saja. Gaji di pabrik kita ini dibandingkan dengan pabrik lain lebih tinggi ratusan rupiah. Dia itu pasti nggak mau pergi, lihat aja nanti. Dia pasti bakal minta-minta sama saya. Ngomong sama mereka buang waktu. Tunggu kakakku datang biar bantu memukul muka orang-orang ini. Ini. Halo. Apa? Ada apa, Pak Chen? Baru saja laporan medis keluar, katanya 80% pekerja wanita di pabrik kita mengidap penyakit kotor. Kamu. Dan kamu. Dan kalian semua juga punya itu. Kemarin merapikan tempat tidur, menemukan kotak. Obat itu. Obat apa? Itu. Obat untuk penyakit kotor. Apakah dia? Apakah Hibansia yang membawanya pulang? Jangan biarkan dia kabur. Berhenti. Kamu tidak bisa pergi. Mau ngapain? Kamu yang bawa penyakit ke pabrik. Omong kosong. Buktinya? Buktikan ini dari aku. Teman sekamar kamu melihatnya, dan yang sakit semuanya dari gedung asrama yang sama denganmu. Masih mau ngeles? Kamu. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Seumur hidup, aku belum pernah punya pacar. Kamu bermain di luar, okelah. Tapi kenapa harus pulang dan menulari kami? Sebulan ini nggak tinggal di asrama. Tolong jelaskan. Gimana caranya menulari? Iya nih. Penyakit kotor. Bagaimana menular ke kita? Tidak heran. Maksudku, sebulan lalu kenapa kamu bilang ingin keluar dari asrama? Ternyata sudah menduga akan datang hari ini. Kita juga tidak bisa menghentikanmu. Pindahnya cepat sekali, aku heran. Sudah sakit sebelumnya. Diam-diam menularkan virus kepada semua orang lalu pergi di malam hari. Sekarang datang untuk menikmati hasil karya sendiri. Kamu sangat jahat, Hibangxia. Aku bertanya, aku tidak menyinggung kamu. Kenapa kamu melakukan ini? Tidak menyangka, pindah lebih awal. Masih bisa dikerjai. Untung sudah siap. Nona, ini catatan kunjungan 1 bulan terakhir Fang Lijuan yang Anda minta. Sebulan lalu, aku melihat ruam di lenganmu. Jadi semua ini disebabkan olehmu. Apa?
Maksudmu? Aku bilang, kenapa kamu murah hati sekarang? Sebelum ini minta sabun pun gak mungkin, tapi sekarang beri kami kosmetik dan barang pribadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Li Huan, bisa kasih penjelasan? Apa yang dikatakan He Banksia? Apakah memberi kami produk kosmetik untuk membuat terinfeksi? Tidak, bukan. Saya. Silakan Anda bicara. Saya mampir untuk melihat, apakah pabrik berjalan normal? Ini, Kalau ada yang mau diomong, saya baru tahu. Ada penyakit di pabrik ini. 80% orang terinfeksi. apa kau bilang? Adikku kerja di pabrikmu. Sekarang kau bilang ada wabah penyakit? Kalau dia terinfeksi, kau bakal kena batunya. Tenang aja. Pelaku utama kasus ini sudah teridentifikasi. Saya pecat dan kirim ke polisi agar bertanggung jawab secara hukum. Kau harus urus ini sendiri. Bawa adikku cek kesehatan. Kalau ada apa-apa, aku cari kau. Ayo pergi ke rumah adikku, ya. Aku benar-benar sial. Putri keluarga kaya ini datang ke pabrik tua ini. Apa yang dia coba alami sih? Benar apa yang He Banksia bilang? Oh tidak, bukan. Aku. PK Chen. Jangan sentuh aku ya. Kamu nggak lihat He Banksia sudah keluarkan catatan pemeriksaan dari rumah sakit. Mana bisa palsu? Kalau kamu ada masalah, coba bilang. Aku dituduh salah. Catatan yang dia pegang itu palsu. Palsu. Ada stempel rumah sakitnya. Informasi kunjungan pasien di rumah sakit itu rahasia. Mana mungkin anak pabrik punya catatan medis? Pasti dia bikin sendiri. Iya, semua informasi rahasia. Stempelnya palsu. Palsu, palsu, palsu. Dia. Apa yang sedang kamu lakukan? Direktur pabrik, Anda sudah sampai. Apa yang sedang terjadi? Manajer pabrik, saya melaporkan seseorang menyebarkan virus di pabrik. Ini adalah laporan, silakan lihat. Ya, ini perangko rumah sakit, lumayan. Fang Lijun. Aku tidak menyangka itu benar. Mengapa lakukan ini kepada kami? Cap rumah sakit ini asli, tapi laporan tes ini palsu. He Banksia, kamu ingin menjebak Fang Lijuan, kan? Laporan ini jelas tertulis. Bagaimana ini bisa menjebaknya? Karena Fang Lijuan sebenarnya tidak sakit. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Apakah mungkin punya hubungan dengan Fang Lijuan, kepala bengkel dan pabrik licik ini? Karena dia sendiri yang menembak, kita bisa menyerahkannya untuk meredakan kemarahan He Shao. He Banksia, kamu hidup tidak beraturan, menyebarkan penyakit ke teman-teman kerja. Masih mau menyalahkan orang lain? Itu tidak mungkin. Laporan saya itu asli. Bagaimana bisa palsu? Apakah mungkin kamu sembuh dari penyakit sebulan yang lalu? Tidak mungkin. Bagaimana bisa semuanya jadi? Aku yang melakukannya. Kenapa hanya aku yang kena? Aku mau semua orang merasakan penderitaan penyakit kotor sepertiku. Kamu sekarang lebih baik pikirkan bagaimana menjelaskan ini kepada semua orang. He Banksia. Kamu biasanya terlihat begitu suci, tapi diam-diam menjual diri dan menulari kami. Bahkan masih mencoba menyalahkan Fang Lijuan. Aku sih tidak masalah dituduh. Tapi kasihan teman-teman yang belum pernah pacaran. Kalau mereka tertular, hidup mereka bisa hancur. Matilahlah kamu. Semuanya salahmu. Semua salahmu, semuanya karenamu. Kalau sampai ada yang mati, susah menjelaskan ke Tuan He. Sudahlah, cukup. Tuan He Dalang Utama. Sudah kutangkap, lihat, kita kirim dia ke kantor polisi. Atau, tunggu Anda datang untuk menanganinya. Banksia. Bukankah tinggal di rumah? Pergi cari di luar. Apa? Menangkapnya, aku ingin lihat. Seberapa jahat wanita bisa melakukan hal seperti itu? Sebenarnya, ingin membawanya lihat kejamnya dunia. Siapa tahu?
Kesempatan ajak dia pulang. Ah sudahlah, anak itu entah kemana. Siapkan mobil, ke pabrik. Lepaskan aku. Dia dapat pacar kaya. Belum lama ini. Begitu banyak telepon. Kenapa? IRI. Mana mungkin, dia mancing yang manis-manis. Mana bisa dibandingkan dengan Anda. Oh iya, ada apa dengan laporan pemeriksaannya? Penyakitku belum. Hanya selembar kertas saja. Selama aku mau. Itu bisa ditulis apa saja. Tapi, kalau benar-benar mengirimnya ke kantor polisi, pasti mereka akan periksa dia, kalau ketahuan dia tidak sakit. Itu juga sulit untuk dijelaskan. Jadi maksudmu? Seperti kau menulariku. Membiarkan dia benar-benar sakit. Kalian semua, lakukan pekerjaan kalian saja. Manajer Chen, hadirkan dia ke kantorku. Aku mau menginterogasi. Baiklah. Lepaskan, saudaraku tidak akan melepaskan. Cuma pria tua. Takut APA? Hari ini kamu tak bisa kabur. Bawa pergi. Lepaskan aku. Yalan. Kalian mau ngapain? Kamu kira kami mau ngapain? Kepala pabrik yang terhormat. Tapi membiarkan bawahannya melakukan ini. Apa kamu tahu? Mereka berdua ada affair. Tahu. Lalu? Tahu nggak, mereka kena penyakit kotor. Saranin, periksa ke rumah sakit. Penyakit kotor ini, semua aku yang sebarkan. Perlu periksa? Kamu. Kalian. Tenang aja. Sebentar ya. Kamu akan segera menjadi bagian keluarga besar kami. Lepaskan aku. Apa kamu tahu kakakku adalah Hi Hong Yu dari konglomerat Hi? Hi Xiao adalah kakakmu. Adik yang disebut oleh Hi. Jangan-jangan itu kamu. Benar. Ya, kamu adalah putri konglomerat Hi. Selalu ingin berlari keluar dan bekerja sebagai pekerja pabrik. Masih suka jualan di luar. Dia masih jualan di luar. Betul, Pak Direktur, Anda tidak tahu. Dia ini kecil manis sekali, sepertinya polos dan bersih. Di balik itu, tidak tahu seberapa nakal dia. Main contras. Aku suka. Seperti ini, aku jadi semakin bersemangat. Tenang saja, kami akan menjagamu dengan baik. Ani. Kemana perginya pemilik gelang ini? Hibansia adalah penyebab penyakit menular di pabrik ini. Barusan dibawa ke kantor kepala pabrik untuk diinterogasi. Dia adalah penyebab penyakit menular. Tenang saja, aku akan menjagamu dengan baik. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Sayang kecil. Kasenuka, tak nak, ya. Kalian berdua, tahan dia untukku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tolong. Tolong. Hentikan semuanya. Semua berhenti. Kak. Hi Xiao, kenapa kamu di sini? Kamu berani ganggu adikku? Hibangsia adikmu? Aku tidak tahu. Ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kamu biarkan anak buahmu hina adikku. Bilang adikku bawa penyakit. Memang kesalahpahaman besar ini, orang-orang. Tayan orang itu. Tidak mungkin, melihat gaya sederhana Hibansia, bagaimana mungkin dia adikmu? Gelang ini milik gadis kaya keluarga Hi. Di seluruh dunia hanya ada satu. Kalian buta, tak bisa mengenali adikku. Tuan He, Ulah jahat Fang Lijuan, tak ada hubungannya dengan saya. mohon ampunilah saya. Tidak masalah. Bawa orang itu ke sini. Kalian. Tenang,
Ada aku di sini. Hibansia tidak akan berakhir dengan baik. Setiap orang satu yuta. Bilang lihat Hibansia bermain dengan pria. Penyakit kotor di pabrik dibawa olehnya. Tenang Kakli, dia suka berpura-pura bersih. Kami punya banyak cara untuk merusak reputasinya. Luka yang diderita adikku. Ikan mereka biar 100,000 kali lipat. Hibansia, kenapa kamu jadi tuan putri, sedangkan aku hanya pekerja pabrik? Aku tidak terima. Seharusnya terdampar di sini bersama aku. Bawa orang itu pergi. Aku tidak terima. Bos He, semua orang yang terlibat juga sudah berhasil dikendalikan. Yumamkin Kubah. Mulai hari ini, pabrik diambil alih oleh konglomerat He. Karyawan yang melakukan perundungan akan dipecat. Jika ada pabrik mempekerjakan mereka, artinya mereka menjadi musuh dengan konglomerat He. Baik. Banksia. Kita tidak kekurangan di rumah, kenapa hadapi kesulitan ini? Banksia. Ibumu benar. Dunia di luar berbahaya. Kamu gadis perempuan. Ayah. Ibu. Walaupun kali ini aku mengalami ketidakadilan, tapi aku juga mengerti bahwa aku tidak bisa seumur hidup selalu bersembunyi di belakang kalian. Bansha. Kamu ingin membuktikan diri bisa mengambil alih bisnis. Kakak, kalau aku tidak bisa mengurus pabrik kecil, bagaimana membantu mengelola Hoshi Corporation dengan baik? Tapi kamu setiap hari bergaul dengan para pekerja itu. Bu. Bukankah kakakku juga mulai sebagai pekerja biasa di cabang waktu itu? Kakakmu itu laki-laki. Kamu mau bandingkan dengan dia? Alihkan pabrik baru atas nama Bansia. Pabrik baru diakuisisi, semua peralatannya baru. Kamu langsung jadi manajer umum. Oke. Selain itu, aku akan cari teman lama untuk bantu mengelola. Tapi sebelumnya, kalau dalam 3 bulan tidak memenuhi target, kamu pulang aja jadi putri besar. Setuju. Jangan ingkar janji. Mulai hari ini, rendah hati belajar mulai dari nol. Donggar semua. Bos He bilang putri besar kita akan kerja di pabrik. Tunjukkan kinerja terbaik kalian. Donggar, quand? Baik. Tidak menyangka kakak perhatian. Bahkan khusus mengingatkan lebih awal. Datang kerja di pabrik, kenapa pakai baju seperti ini? Halo, saya adalah Nona besar datang. Dia adalah nona besar. Hei, kalian salah orang. Aku adalah nona besar. Terima kasih atas kedatangan dan bimbingan Anda. Ayo semuanya sambut. Selamat datang kepada Nona besar etc bimbing Anya. Apa kalian memanggilku? Ya, Nona besar. Pahi sudah pesan khusus agar kami merawat adik kesayangan ini dengan baik. Jangan sampai Anda merasa tersinggung di pabrik kami, kan? Benar. Mereka salah mengenali aku sebagai putri besar dari keluarga He. Hei, Nona besar. Bermarga Wang, kepala kantor pabrik. Yo Bingbing dan San Yu, rekan kerja Anda. Orang sekelas Pahi pasti tidak akan datang ke tempat usang seperti pabrik ini. Sepertinya aku bisa memanfaatkan identitas nona besar. Ketawan, halo semua. Nona besar, silahkan ke sini. Hei, berhenti. Kamu siapa? Kamu salah, aku yang sebenarnya adalah nona besar. Lihat pakaianmu seperti pekerja pabrik, masih mau pura-pura jadi nona besar. Benar. Nona besar tuh datang naik Mercedes. Pernah lihat nggak kampungan? Kamu benar-benar salah mengenali, aku yang kalian cari sebagai nona besar, dia. Kamu adalah Himanru. Siapa kamu? Aku Bansia, sekelasmu di SMA. Aku tidak kenal kamu, jangan cari. Aku teman sekelas SMA. Nona besar ini bilang nggak kenal kamu. Aduh.
Pura-pura jadi nona besar gagal malah jadi kenalan. Memang gak tahu malu. Kamu hari ini datang sebagai petugas kebersihan ya. Sana ke bagian kebersihan, ambil sapu dan bersihkan lorongku. Kenapa harus aku yang bersihin? Kamu lucu banget. Kalau bukan kamu, suruh nona besar bersihin. Ayo ke sini, Nona. Minger. Hai. Hee Hong-yu, orang macam apa yang kamu rekrut di pabrik ini? Sepertinya aku yang harus bantu bersihkan untukmu. Hei Hee Hong-yu. Bertemu adik perempuanmu. Keluargamu sekarang didikannya buruk sekali ya? Ini masih gadis kecil yang dulu selalu memanggilku kakak Suyuan? Dimanjakan di rumah, harus keluar merasakan hidup. Pendahuluan. Harap Maklum. Kalau tahu dia jadi begini sekarang. Aku tidak akan setuju bantu urus pabrik ini. Sudah, tidak usah bicara lagi, masih urus acara pertemuan besok. Aku tidak ikut pertemuan. Biarkan adikku mewakili Hee Group untuk bicara di panggung. Dia ya. Sepertinya Hee Hong-yu tidak ingin pabrik ini lagi. Bersihkan dengan baik. Hei. Setelah bersihkan meja enggak cuci lap, terus sentuh meja saya. Siapa yang ngajarin? Enggak beretika banget. Wah, anting saya hilang. Anting saya hilang. Kibangsia berhenti. Apakah kamu mencuri anting saya? Anting apa? Saya baru enggak ada di sini, mana mungkin saya yang ngambil? Bilang bukan cukup, ada buktinya? Buka tasmu aku lihat. Kenapa harus? Kamu pakaian lusuh. Pasti gak jujur. Curi atau enggak, cek. Ayo cek bersama-sama. Jangan sentuh aku. Ketemu, antingnya di sini. Kibangsia ternyata kamu. Aku tahu kamu airai sama aku cari antingku. Nona besar. Ini kan yang Pak Hee beli di lelang beberapa hari lalu seharga 10 juta ya? Apa itu, air mata meteorit? Beli online 10.000 dengan ongkir gratis. Kan cuma anting biasa, nggak ada istimewanya. Nona besar ya tetap nona besar. Ini 10 juta. Air mata meteorit. Himanyu, kamu belum pernah lihat yang asli. Kamu pekerja pabrik, ngerti apa sih? Nyolong barang terus sinis. Emang gak tahu malu? Iya betul, kenapa kamu bilang kalau anting nona besar itu palsu? Karena aku tahu di mana air mata meteorit yang asli. Ayo ikut aku. Air mata meteorit yang asli ada di kantor kepala pabrik. Kuncinya adalah kunci sidik jari. Pak Hee bilang hanya sidik jari keluarga Hee yang bisa membuka pintu ini. Bukankah kamu bilang Putri? Coba saja. Putri bisa membuka pintu ini. Putri, ayo coba buka pintu ini untuk bukti dan membuat si pencuri malu. Kenapa Putri tidak bisa membuka pintu ini? Putri. Apa yang sebenarnya terjadi? Karena dia bukan wanita muda sejati. Kibangsia omong kosong kau katakan, sidik jari belum terdaftar. Ya, itu tentu saja benar. Kalian tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mata. Hati-hati. Tolong buka pintunya. Apa kamu lakukan di sini? Ini manajer umum Hee. Manajer umum Hee di pabrik kumuh ini? Siapa kamu? Kenapa di kantor direktur? Aduh, kamu gila ya? Ini teman direktur Hee, Tuan Shen Suyan, datang untuk membantu mengelola pabrik. Tuan Shen, tidak menyangka Anda ada di kantor.
Tampaknya pintu ini tidak dibuka oleh Hibansia, tapi oleh Menir Shen ini. Shen Suyan. Nama ini terdengar familiar, di mana aku pernah dengar ya. Tidak bekerja dengan baik. Kalian ribut apa di depan pintu kantorku? Meneer Shen, air mata meteor nona besar hampir dicuri oleh pencuri. Ya, benar. Maling mengklaim air mata meteorit nona besar itu palsu. Ada pencuri di pabrik. Betul sekali. Dialah orangnya. Sudah bilang tidak mencuri. Air mata meteorit dari Hermanru sudah palsu dari awal. Meneer Shen ada di sini, kamu mencemarkan nama baik nona besar di depannya. Dia tidak bisa membuka pintunya. Masih percaya dia nona besar? Nona besar bilang karena sidik jarinya belum terekam. Nona besar, tolong bicaralah. Meneer Shen, teman kakakmu, akan membelamu. Nona besar. Aku bukan aku. Kamu adik Ho Hong Yu ya? Sekian lama gak ketemu kok tumbuh jadi begini padahal dulu gemuk dan imut. Ternyata Menir Shen juga gak tahu nona besar itu seperti apa ya gadis berubah setelah dewasa. Sekarang aku lebih cantik sebelumnya. Benarkah? Tapi aku merasa. Nona besar ini gadungan. Benarkah? Tapi kenapa aku merasa? Kamu ini nyonya besar palsu. Kamu bilang dia mencuri barangmu. Tapi kenapa aku merasa kamu yang lebih seperti pencuri? Menajeng. Kamu kan teman baik kakakku, bagaimana bisa membela orang luar? Aku hanya bicara sesuai fakta. Bagaimana Hi Hong Yu membesarkan adiknya? Tidak menyangka. Teman kakakku ini. Sebenarnya cukup menarik. Oke. Karena kamu di sini, ini buat kamu. Hi Hong Yu bilang besok acara investasi pabrik. Kamu wakil, harus pidato di atas panggung. Dia sudah mengatur pertemuan dengan Evan, desainer Balenciaga untuk merancang gaunmu. Jangan terlambat. Aigreko Nyonya Shen. Ati-ati, Nyonya Shen. Astaga, Evan desainer utama Balenciaga. Kepala desainer. Dengar-dengar dia hanya merancang gaun untuk keluarga kerajaan. Di seluruh dunia, banyak orang yang membawa uang untuk memohon dia merancang, tapi tetap tidak dapat antri. Nona besar, Pahi sangat baik padamu. Nona besar. Bisakah kau bawa kami ikut melihat dunia? Tentu saja. Terima kasih, Nona besar. Ayo kita pergi. Masih betah aktingnya. Kamu suka berpura-pura? Kalau begitu aku akan membantumu. Hai, saudaraku. Kudengar kau menyuruh Evan mendesain gaunku? Saudara, bisakah kamu menghubungi manajer Balenciaga lagi? Aku punya rencana. Wow. Balenciaga Haute Couture. Begitu cantik. Saya mencium aroma uang. Adieu. Sudah kubilang ke kakakku, tidak perlu seheboh ini. Nona besar datang. Selamat malam, Nona besar. Kamu salah orang, ini dia Nona besar yang sebenarnya. Maafkan, Nona besar. ini pertama kali bertemu, saya salah orang. Tidak apa-apa. Terima kasih atas Membantu hari ini. Aksinya lumayan. Begitulah. Tapi, barang di toko, semua nggak sesuai seleraku. Semua di sini dibuat sesuai ukuran Nona. Terutama sepatu ini. Berlian di sepatu ini semuanya dari Afrika Selatan. Paling mahal di sini kan? Kalian kan bilang, dia putri kalian. Kenapa tidak biarkan dia coba apakah bisa dipakai? Apa-apaan ini? Pasti bisa dipakai. Kan? Anda setuju? Tentu saja. Kalau sepatu ini benar-benar tidak muat, ya lepaskan saja. Sepatu saya, mana mungkin saya tidak bisa pakai. Wah, agak susah dipakai. Iya. Kita pasti gak salah lihat nona muda, kan? Tidak mungkin.
Kalian ngomongin apa sih? Cuma jarang olahraga, jadi gemukan. Kamu yakin? Santai aja nendangnya. Aku nendang sepatu sendiri, kenapa? C'est pas en bilan bu à cul. Desain gaun untukku, bisa aku lihat? Baik, silakan ke sini. Ashi, Tungguaku. Nona, silakan ke sini. Wah. Ini hasil karya desainer Evan. Ini terlalu bagus. Permata ini, semua asli, jika iya, akan bernilai jutaan. Tentu saja asli. Nona, jika kamu mengenakan gaun ini untuk pidato di acara penggalangan dana, itu akan membuat semua orang terpesona. Desainer yang kupilih. Selera estetikanya. Iya, Nona besar. Cepat pakai dan tunjukkan pada kami. Ah iya, baik. Nona Besar. Gaun kutur ini. Dibuat berdasarkan Typeset. Sekarang, Apa maksudmu? Maaf, Nona Besar. Anda tetap pilih dari. Gaun yang sudah ditentukan. Satu aja. Kenapa? Ingin pakai gaun ini. Bukankah desainer? Jadi ukuran saya sekarang. Ini, Haute couture memang spesial, itu artinya ada kekhususan. Kamu tahu mengubah ukuran. Butuh uang berapa? Aku punya reputasi, masa gak bisa bayar? Berapapun biayanya, aku akan membuat. Wah, memang cocok jadi Nona besar. Kalau saja aku bisa pakai gaun semahal ini. Pasti menyenangkan sekali. Kalian suka, pilih satu. Aku tak bisa pakai semua. Anggap hadiah dariku. Wah, terima kasih Nona besar. Nona besar, itu. Aku punya seorang putri. Pilih yang kamu suka. Hehe. Terima kasih, Nona. Tungguaku. Herman Ru. Toh uang ini bukan dari kantongku. Tentu saja. Kalau kamu mau, aku juga bisa kasih satu ke kamu. Hanya saja, aku mau kamu akui. Dulu kamu tidak melihat jelas, makanya tidak mengenali identitasku. Kalau begitu tidak usah. Kamu hanya perlu ingat ucapanmu sendiri saja. Nona besar, gaun ini benar-benar bagus. Terima kasih, Nona besar. Karena tidak bisa mencoba gaun. Aku pergi dulu, besok ingat kirim gaun ke pabrik. Bagaimana, belum bayar mau pergi ya? Apa-apaan ini? Kakakku pasti sudah bayar. Maaf, Tuan He belum membayar. Semua biaya harus Anda tanggung. Apa? 15 juta. Dari mana bisa dapat uang sebanyak itu? Mengapa? Tidak punya uang? Aduh. Et Banksia. Apa maksudmu? Putri He Corporation. Mengapa mungkin tidak punya uang? Benar begitu, kan? Tidak salah. Gesek kartu. Nona muda ini. Lihatlah, ingatanku memang kartu kedaluarsa dan diblokir. Lupa mengurus. Nona muda, jika Anda tidak bisa membayar hari ini, mohon biarkan teman-teman Anda mengembalikan pakaian. Nona muda, kamu enggak mau belikan mereka baju, makanya bilang enggak ada uang? Hibansia, jangan pakai pikiran kecilmu untuk menebak Nona Hi kita. Baiklah, Nona Hi dermawan, barang yang diberi tidak diambil kembali. Ini. Jumlah uang ini bagi Nona Hi. Bukan masalah, bukan? Todhviet. Ah. Pusur kalian lepas baju. Pergi. Kamu ketawa, kenapa? Hibansia, kalau tidak ikut kami, tempat elit ini seumur hidup tidak bisa kamu masuki. Aku ikut kalian masuk. Kalau aku mau, aku bisa beli apa saja dengan mudah. Ngomong besar, beli kalau berani. Bukan begitu, Nona Hi? Ini. Ini kartu hitam edisi terbatas. Dari grup He? Gesek kartunya. Gaya benar. Aku ingin lihat bagaimana kamu mengakhiri ini. Berhasil gesek kartu.
Berhasil gesek kartu. Terlihat. Ini dia, putri dari keluarga He. Pembayaran berhasil, bagaimana mungkin? Apakah on a Kelly Sekarang toko ini. Milik Nona ini, orang yang tidak berkepentingan. Silakan keluar. Ah, Nona Besar. Ini sebenarnya ada apa sih? Kok Hibansia punya banyak uang? Gak tahu deh. Nona. Senang melayani Anda. Aku heran kenapa Hibansia tiba-tiba kayak gitu. Ternyata dia udah duluan mendekati Evan, acting di depan aku. Aku baru gak bisa gesek kartu, mungkin juga ulah dia. Mengerti, Nona, jangan lihat dia tampak suci. Gak nyangka, demi pamer di depan kita. Di Belakang Mankotor. Kalian tenang, yang palsu tidak akan jadi nyata. Besok di pameran investasi, aku akan memukau semua, biarkan dia lihat perbedaan kita. Memang, Nona besar tetap punya pesona. ayo pergi. Kak, tenang saja. Pameran investasi ini bagi adikmu cuma sepotong kue kecil. Urus saja urusanmu sendiri. Jangan khawatirkan aku. Bye-bye. Pameran investasi kali ini. Yang datang tokoh penting dan berpengaruh. Rangkaian kerjasama selanjutnya grup He. Jangan sampai kacau. Semua isi pidatonya sudah aku tulis dengan jelas. Kamu harus hafal semuanya. Mengerti? Selama aku bisa menyelesaikan pertemuan investor ini dan tampil di depan orang-orang penting, maka karierku ke depannya pasti akan lancar. Ini semua dalam bahasa Prancis. Kenapa ini semua dalam bahasa Prancis? Selesai sudah. Untuk pertemuan investor biasa, aku bisa asal-asalan. Tapi kalau semuanya dalam bahasa Prancis, aku tidak mengerti sepatah kata pun. Ah, Kamu. Himanru, kamu sedang apa sih? Hibansia, kamu menjatuhkan Nona besar kita. Apa kamu tidak mau kerja lagi? Nona Besar. Nona Besar. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kakiku terkilir, tidak bisa naik panggung untuk pidato. Ah, bagaimana ini? Bos menekankan tidak boleh ada kesalahan di konferensi investasi ini. Hibansia, lihat apa yang kamu lakukan. Benar, suruh Hibansia menggantikan Nona besar untuk berpidato. Karena ini salahnya, dia harus bertanggung jawab. Iya, benar. Hibansia, kamu pergi berpidato. Dia mau kasih pidato, bisa gak sih? Bukannya ini cuma pidato di acara bisnis? Kalau harus pergi, biar aku ambilkan naskah pidato untuknya. Oke. Ini, ambil. Hibansia terus ayah pura-pura. Nanti lihat aja, di depan semua orang. Kalau gak bisa kasih pidato, aku mau lihat gimana kamu. Nona besar, gak usah peduli. Silakan lewat pelan-pelan. Pelan-pelan, pegangin saya. antarkan gaun saya. Rapat ini dimulai jam 9, sekarang sudah jam 9:12. Belum mulai? Iya, kenapa sih ini? Kenapa masih duduk di sini? Semua orang menunggu, naik ke atas. Engkau terkilir, nggak bisa berdiri atau pidato. Kenapa nggak beritahu saya lebih awal kalau kamu nggak bisa naik panggung pidato? Sekarang cari siapa buat gantiin? Manajer Shen, Hibansia akan menggantikan saya di panggung. Hibansia. Di mana Hibansia?
Nggak tahu deh. Sejak acara ini, belum lihat dia. Aku pikir mungkin dia grogi terus kabur ya? Iya. Siapa bilang aku grogi? Siapa bilang aku grogi? Ini siapa? Siapa ya? Wah, Cantik banget. ayo mulai, semua sudah sedikit tidak sabar menunggu. Bersaing denganku, kamu belum cukup berpengalaman. Hibansia, kesempatan seperti ini untuk tampil di depan orang besar. Mana mungkin aku mudah memberikannya padamu. Hei, ada apa ini? Kenapa belum mulai? Hibansia. Aku ingin melihat bagaimana kamu mampu mengatasi situasi ini. Yang terhormat para Selamat pagi. Saya adalah pembawa acara-acara promosi ini, Hibansia. Hibansia bisa bahasa Prancis. Meskipun aku nggak paham dia bilang apa, tapi lihat dari reaksi mereka, sepertinya dia bicara dengan sangat baik. Nona He, pidatomu benar-benar luar biasa, yang paling lengkap dan mendalam yang pernah kudengar tentang promosi investasi. Terima kasih, Nona He. Hari ini saya juga banyak belajar. Hi Hong Yu. Hari ini kalau bukan karena Hibansia membantu, pabrik ini sudah lama tutup berkat adikmu yang gak bisa diandalkan. Meskipun gak tahu. Kenapa kamu tidak mengikuti naskah kutulis untukmu? Tapi lihat reaksi penonton. Kamu bicara dengan sangat baik. Lebih bagus daripada tulisanku untukmu. Sejak kecil, aku ikut pameran bisnis internasional. Acara seperti ini biasa. Terima kasih, Manager Shen. Hanya kebetulan, tidak ada yang perlu dibanggakan. Nona besar. Tunggu kami. Nona besar. Nona besar, Nona Tunggu kami dulu. Ada apa denganmu? Baru saja Hibansia menonjol, kalian merasa dia hebat? Ah, Nona, mana mungkin, kalau bukan karena Anda memberi kesempatan padanya. Dia itu siapa? Ah iya, cuma bisa bicara sedikit bahasa asing aja, langsung merasa jago. Tepat sekali. Kalau ingat tampangnya yang sombong itu, aku merasa geli. Bagaimana kalau akhir pekan ini kita santai bersama? Menghilangkan suasana. Oke, akhir pekan ini anak saya ada les tambahan. Saya pas ada waktu luang. Nona mau kemana? Nona besar. Saya dengar dari kalian, keluarga Hi punya villa di luar kota, boleh nggak? Ayak kami jalan-jalan ke sana? Saya belum pernah ke villa, Nona besar. Baiklah. Kubawa kalian jalan-jalan ke sana. Terima kasih, Nona besar. Ayo lewat sini. Villa, dari mana aku bisa mencari villa untuk mereka? Kalau gak bisa, aku bilang saja nanti ada urusan, gak bisa datang. Aduh, Manru, berapa kali aku sudah bilang, kalau tidak ada orang di kamar matikan lampu, kamu tahu bulan lalu tagihan listrik kita? Aku tahu di mana ayahku, beberapa hari gak kelihatan. Ayahmu dapat pekerjaan dari grup Hi di luar kota, renovasi villa. Beberapa hari Selalu di... Ayahku sedang renovasi villa grup Hi, jadi sekarang di villa itu, selain ayahku, gak ada orang lain. Ini benar-benar kesempatan emas buatku.
Siapkan hadiah untukmu. Kamu tebak ini apa? Hadiah. Jangan-jangan kalung hati Afrika yang aku lihat sebelumnya. Tidak bisa menyembunyikan apa-apa dari kalung itu ada di villa luar kota, bisa lihat jika ada waktu. Makasih, Kak. Waduh. Astaga. Nona besar. Ini villa keluarga Anda? Lihat ruang tamu ini. Saja lebih besar dari 4 rumah di Nona besar. Sofa rumah Anda begitu empuk ya? Nona besar. Di mana ruang pakaian Anda? Saya juga ingin pergi. Tentu saja. Butler, buka pintunya. Cepatlah. Itu Nona besar. Wawa. Adu. Wah, begitu banyak perhiasan dan tas langka. Aku cuma pernah lihat barang-barang ini di TV. Hei, kasih tahu kalian. Pak Hi beberapa hari lalu beli kalung buat adiknya. Hati Afrika, katanya sangat berharga. Mungkin ini dia. Nona besar. Bisa kita lihat kalung yang sangat berharga itu? Tolonglah Nona besar. Tentu saja tidak masalah. Pengurus rumah, ambilkan kalungnya. Sudahlah Manru, barang-barang ini. Tidak bisa sentuh, ayo pergi. Nanti ada orang datang. Nona besar. Ada apa? Tidak ada apa. Kalau tidak pergi, saya pergi sendiri. Manru. Hentikan. Hentikan. Dia Banksia. Bagaimana Anda bisa masuk? Tempatku sendiri. Bisa datang dan pergi sesukaku. Perlu melapor padamu? Hibansia, berhenti di situ. Kamu tidak layak menyentuh apapun di villa ini. Apakah aku tidak layak menyentuhnya? Anda dapat Nona adalah putri dari grup Hi. Bukan hanya kalung ini. Seluruh villa ini juga miliknya. Apakah yang tidak bisa dia sentuh? Benar sekali. Menurutku kamu iri, makanya datang ke sini cari masalah. Nona, jangan pedulikan dia, ambil kalungnya dan tunjukkan. Ya, cepat buka. Baiklah. Hibanksia. Aku akan membuatmu melihat betapa besar perbedaan antara kamu dan aku. Saya sarankan kamu. Kain ini bukan sembarang orang bisa mengangkatnya. Apa maksudmu? Kota pajangan dengan sistem alarm inframerah canggih. Siapapun di luar villa angkat kainnya, pasti memicu alarm. Bakalan ditangkap. Hibansia. Siapa yang kamu takut-takuti? Nona besar di sini, dia sendiri saja tak bicara soal alarm. Siapa yang percaya omonganmu? Ya benar. Nona besar adalah pemilik villa ini. Ada sistem inframerah, tak masalah. Nona besar. Cepat buka kain ini dan tampar wajah Hibansia. Biar dia lihat kalung African Heart. Hei Nona besar, cepat buka. Wah. Hampir saja tertipu oleh dia. Hei Hibansia, lihat, ada perangkat inframerah, alarmnya kok nggak ada, tipu muslihat. Apa ini? Benar. Villa di luar kota direnovasi. Ubah alarm suara dan cahaya jadi perhatikan nanti. Baiklah. Sepertinya waktu itu perhatian saya sepenuhnya ada di permainan, tidak mendengar apa yang kakak saya bilang. Wah. Nona besar. Ini kalung Heart of Afrika? Kilauannya lebih terang daripada yang saya lihat di TV. Nona, kakakmu sangat baik padamu. Boleh saya menyentuhnya? Bukannya kumas sebuah kalung? Kalau ingin menyentuh, sentuh. Oh. Momom. Ini nggak ada alarm kan? Kalau nggak ada, aku akan keluarin dan biar mereka coba. Alarm sudah nggak ada.
Tapi sarananku, jangan sentuh kalung itu. Ah, Sudala et Banksia. Bilang ada alarm hanya supaya kita nggak lihat kalungnya. Apa? Sekarang. Bahkan malas buat bohong? Bedut Tenjik. Ada apa, Nona? Saya sudah bilang, meski alarm ini sudah tidak ada. Tapi saya tidak bilang ada langkah pengamanan lainnya. Saya bilang kalung ini tidak boleh disentuh. Kamu kenapa? Hibansia, mengerti apa? Rambut panjang, pikiran pendek. Ini sistem keamanan rumah Nona besar. Pasti Sangakangi. Terlalu banyak orang terdeteksi di rumah ini. Tahukah kamu, ditetapkan sebagai lingkungan berbahaya, kan? Jadi sistem pertahanan aktif otomatis. Benar begitu, Nona besar? Oh begini. Kita mundur sedikit. Coba lagi, mundur. Mundur. Jangan buang tenaga, ini ada verifikasi iris mata. Tidak bisa dibuka tangan kotor. Apa itu verifikasi iris mata? Aku belum pernah dengar. Jangan coba menipuku. Hanya penutup kaca kecil. Aku tidak percaya bisa membukanya. Ada apa ini? Ani. Sistem keamanannya tidak mengenali Nona muda? Lihat kamera di samping kaca ini. Memindai identitas dengan mata. Memang ada kamera. Apakah benar-benar seperti yang Hibansia bilang harus verifikasi identitas? Verifikasi iris, ingat sekarang. Kakakku ganti sistem keamanan di rumah, gak bilang sebelumnya. Jadi Pak Hi yang ganti sistem keamanannya. Aku bilang kan, gak mungkin Nona besar gak bisa teridentifikasi. Nona besar, ayo pakai itu. Perangkat iris. Buka tutup kaca ini, ambil kalungnya, tunjukkan ke kita. Ada apa, Nona besar? Ayo pergi. Verifikasi gagal. Kok bisa begini? Alat iris ini pasti rusak makanya enggak terbaca. Enggak berguna, nanti aku suruh kakakku ganti aja. Hei, Hibansia, kamu ketawa apa sih? Apanya yang lucu? Kalau bukan karena si Nona besar bawa kamu, bisa lihat barang mewah ini gak? Semua barang punya aku. Butuh dia bawa lihat-lihat? Punya kamu. Bohong aja ngasal. Verifikasi berhasil. Dia bisa lolos verifikasi iris. Benarkah ini semua miliknya? Dia bisa membuka brankas. Jadi. Dia pemilik. Villa ini. Selesai sudah. Hibanksia. Jangan ngomong sembarangan. Bilang semua di sini milikmu. Apa buktinya? Belum cukup bukti? Sebaliknya, kamu, apa yang bisa membuktikan? Identitasmu? Nona besar. Kamu ini. Klein. Katakan, siapa pemilik villa ini? Saya. Kenapa lama sekali? Cepat katakan. Anda, Nona besar. Anda adalah pemilik. Villa ini. Dengge Hibanksia. Saya pemilik villa ini. Tentu saja. Bagaimana mungkin pengurus rumah salah orang? Bukan Hibansia. Sampai kapan kamu mau sok kuat? Pengurus rumah, cepat usir penipu ini keluar. Aku. Sebenarnya kamu siapa? Belum pernah melihatmu. Kenapa kamu berbohong? Pengurus rumah, kenapa bengong? Usir dia cepat. Sebenarnya aku. Apa yang kamu lakukan? Nona Hi, kamu benar-benar tak berubah. Bertingkah berkuasa dan menekan orang lain. Pak Shen. Tanda. Kenapa datang ke sini? Haruskah melaporkan tujuan saya? Meneer Shen, teman kakak saya, kenapa setiap kali menargetkan saya? Menargetkan Anda? Biarkan kakakmu menilai. Kalau benar-benar memanggil Pahi, saya akan ketahuan. Hibansia, kali ini Anda beruntung, lain kali kita lihat saja. Kamu tidak apa-apa kan? Aku baik-baik, aku baik. Maaf ya. Dulu dia tidak begitu, entah kenapa sekarang jadi begini.
Tidak terlihat sedikit pun seperti gadis dari keluarga He. Kamu lebih cocok jadi putri dari keluarga itu. Apa yang baru saja kamu katakan? Besok kamu ada waktu, aku mau ajak kamu makan, sebagai permintaan maaf dari dia. Besok ya. Aku tidak ada waktu. Tapi, menghargai niat baik Manajer Shen. Saya permisi. Tunggu. Kenapa? Masih ada apa? Tidak ada, dadah. Kakak Suyan, waktu saya kecil Anda tergila-gila. Sekarang, meskipun salah orang, tetap tidak tahan bersikap manis padaku. Pesona kakak nih tidak berkurang. Benar-benar ingin bersama Bansia apapun yang terjadi. Sebaliknya, pewaris keluarga. Demi kepentingan keluarga. Nona, kenapa Anda pergi tiba-tiba? Seharusnya mendengarkan manajer Shen dan memanggil manajer umum He untuk memberi pelajaran penipu itu. Adikku sibuk banget. Kalau disuruh datang cuma buat hal kecil ini, dia bakal ngomel. Nona, ada hal lain yang saya tidak begitu mengerti. Bahkan Anda tidak bisa membuka sistem pengaturan keamanan itu. Jadi bagaimana Hibansia bisa membukanya? Benda itu. Alat pengenal iris punya informasi tentang Hibansia? Hal ini dikarenakan karena latensi jaringan saat verifikasi iris itu berlalu, tetapi karena penundaan jaringan, Hibansia memanfaatkan situasi tersebut kemudian. Hibansia, bagaimana dia bisa lolos verifikasi? Dia bertingkah seperti raja kecil berkat dukungan manajer Shen. Tingkahnya bikin enek. Ngomong nggak pak? Nona besar, kamu nggak marah? Marah, mengapa marah? Grup He sudah lama kasih tahu soal rencana menikah dengan keluarga Shen. Sekarang Hibansia berani menggoda manajer Shen di depanmu. Nona besar, kamu nggak marah. Namanya juga pria, siapa sih yang gak suka main-main di luar? Makin aku kontrol, dia malah bakal berontak. Toh dengan Hibansia yang gak ada kelas itu, pasti cuma main-main doang. Kenapa harus aku peduli? Pada akhirnya juga dia bakal balik ke rumah. Wah, Nona besar, setelah menikah, pasti manajer Shen bakal tunduk patuh. Hibansia, berani-beraninya kamu menggoda suami orang. Kalau aku kasih tahu anak wanita keluarga He yang sebenarnya, lihat aja nanti. Dengan kekuatan grup He, kamu pasti kena hukuman keras. Siapa tahu juga, mereka bakal tambah memperhatikan aku karena ngasih tahu. Wah, aku bisa sukses nih. He Hongyu ah. Gak ketemu lama, kamu ini adik bener-bener bikin aku terkejut. Waktu kecil manggil aku abang dengan patuh, sekarang jadi sombong, naksir lemah, takut kuat. Kita terlalu memanjakannya. Orang tua nggak tega lihat dia terluka. Aku juga. Tapi dia tuh sebenarnya gadis baik. Bimbing dia, bisa balik lagi. Dia udah gitu, kamu masih mau dia balik lagi? Jangan ngomong gitu. Dia kan anak baik yang suka main. Dulu kan dia nurut sama kamu kan? Lebih banyak bimbingan pasti bisa. Hongyu. Kalau suatu hari aku suka wanita lain, bagaimana? Shin Suyen. Katakan lagi. Beritahu kamu, jika berani menyakiti adikku, aku akan mematakan kakimu. Kenapa marah? Hanya bercanda saja. Perjanjian pernikahan antara keluarga kita sudah pasti, mana mungkin aku melanggar? Hanya saja. Hanya apa? Awalnya kupikir menikah dengan adik yang aku sayangi sejak kecil akan sedikit berbeda. Tapi kalau dia ternyata adiknya He Hongyu itu lebih baik. Aduh, Kak. Pagi-pagi udah ngelantur aja. Bansia. Bakal menikah bulan depan. Kenapa masih anak kecil malas bangun? Menikah. Dengan siapa? Kenapa aku nggak tahu? Kak, bukannya kalian janji nggak campuri urusanku lagi? Kenapa sekarang atur aku buat menikah? Ini pilihan yang dibicarakan sama ayah dan ibu, nggak mungkin bikin kamu celaka. Berhenti menakut-nakuti. Terserah yang mau, aku nggak bakal menikah. Yang mau dinikahin adalah Shen Suyan. Kamu dulu suka panggil dia dengan Suyan kakak. Lupa. Suyan kakak, tunggu aku. Kak Suyan, tunggu aku. Kamu bilang dia yang mencuri barangmu. Tapi kenapa aku merasa kamu yang sebenarnya suka mencuri?
Kamu bicara dengan baik sekali. Lebih baik dari yang aku tulis untukmu. Kamu baik-baik saja kan? Menikahlah dengannya. Kalau memang dia. Sepertinya. Tidak masalah juga. Tampan, hebat, dan selalu melindungiku. Banksia. Hang. Kalau begitu menikah saja. Toh, Suyan orangnya baik sekali. Kamu lumayan bermimpi. Suyan punya banyak pendapat tentang kamu. Manja dan sombong, menindas yang lemah. Manja dan sombong. Menindas yang lemah. Itu tentang Herman penipu ya? Citra aku dirusak oleh dia. Aku harus cari kesempatan untuk membongkar dia. Memang betul. Di depan dia, harus terkontrol sedikit. Dengar enggak? Kakak. Yang Suyan lihat dari aku semuanya palsu. Bawa dia ke rumah. Aku jelasin langsung. Oke. Bansha. Ini mangga sarang burung paling suka makan. Oibyo. Saya merebus ini selama 3 jam, cobalah. Pernikahan di pulau itu benar-benar mewah. Ayah ingat kamu suka bermain di pantai saat kecil. Bagaimana kalau kita adakan pernikahan di pulau? Ayah. Ibyo. Kalian masih ingat apa yang pernah kalian katakan pada saya? Bukankah kita sepakat menghormatiku? Kenapa kalian mengatur pertunangan? Nah, sudah ayah dan ibu diskusikan dengan kakakmu, Shen Suyan anak baik. Tidak peduli siapa dia, kalian janji tidak campur urusanku. Suyan baik sekali, orangnya tampan dan kerjaannya hebat. Lagi pula, dulu kamu sering bilang mau menikah dengan Kak Suyan. Masa sudah lupa? Hang. Kak Suyan. Kalau aku besar nanti, aku akan menikah. Baiklah. Sepertinya memang ada cerita seperti itu, Nyonya. Tuan Muda dan Tuan Suyan sudah kembali. Shuyan datang. Halo Paman. Halo Bibi. Sudah di rumah, masih sopan begitu. Suyennya. Kerja Cape gak? Oh. Bibi, tidak Cape, sudah tugas saya. Suyan, setelah kembali, ketemu adikmu belum? Bu. Mereka berdua sudah bertemu di pabrik, bahkan sempat bekerja bersama. Bekerja bersama bagus untuk mendekatkan hubungan. Dia sudah pulang, ada di ruang tamu. Iya, benar. Nah, kakakmu Suyan sudah pulang. Harus ketemu wanita itu lagi, dipikirkan saja sudah bikin mual. Lihat siapa yang datang. Lihat siapa yang datang. Hei! Anak itu baru saja di sini, kok sekarang sudah hilang? Dia lihat Shinshuyan datang, malu dan sembunyi. Lihat anak ini. Tidak apa-apa, Bu. Di pabrik bisa ketemu. Sembunyi malah lebih baik, saya jadi tidak perlu berpura-pura di depan wajah palsu itu. Oh. Ada yang mau dibicarakan? Duduk dan bicara saja. Ya, silakan duduk. Shuyan, pamanmu berpikir mengadakan pesta pertunangan 7 hari lagi. Hotel. Gaya pakaian juga sesuai dengan yang kamu suka, lihat apa lagi yang kamu butuhkan. Ibuku mengatur semuanya baik. Aku mendengar kata-kata orang tua. Syukurlah Suyan pengertian, tidak seperti anak kami, selalu membantahku. Sifatnya itu, besar sekali. Putri kita mana seperti yang kamu bilang? Aku memang suka yang seperti Suyan. Tampan, pengertian, patuh, benar-benar anak baik. Siu Yuan, malam ini makan malam di rumah. Pamanmu memesan dapur buatkan Buddha Jumps over the wall untukmu. Oh iya. Oh tidak, maaf. Hari ini ada urusan di pabrik. Lain kali. Lain kali, saya akan menemani kalian makan dengan baik. Aha. Biarkan Hong Yu mengantarmu. Kita adalah keluarga, tidak perlu sungkan. Aku pergi dulu. Paman Bibi. Permisi. Baik, kamu lanjutkan dulu. Oh, anak ini. Kamu kemana saja? Bansya. Suruh panggil Shinshuyan, tapi tak mungkul. Apa maumu? Orang saya setiap hari ketemu, tidak akan rugi. Kamu benar-benar. Shen Suyan menelepon saya.
Shen Suyan menelepon saya. Halo, Hi Bansia, saya ingin bertemu dengan... sekarang. Iya sekarang, saya menunggumu di Unding Cafe. Halo, Apakah Suyan yang telepon? Mau ngajak kamu keluar ya? Anak muda zaman sekarang pacaran ya? Omongannya beda sama isi hatinya. Bilangnya nggak mau menikah tapi diam-diam langsung pengen ketemu. Bu. Bukan yang ibu pikir, kami nggak pacaran. Nggak pacaran, kenapa buru-buru ketemuan? Dia pasti ada rasa sama kamu. Sudah ya. Ibu ngomong lagi, cepetan siap-siap, jangan biarin dia nunggu lama. Nanti biar kakakmu yang... Ah, tidak usah. Sendiri pergi, dadah. Hei, Pergi saja. Hi. Bilang saja, ada apa mencariku? Aku mau menikah. Aku tahu. Bagaimana kamu tahu? Omong kosong, yang menikah denganmu kan aku. Tentu aku punya caraku sendiri. Kamu mencariku kali ini hanya untuk membicarakan ini. Bansia. Ayo kita kabur. Apa katamu? Apa katamu? Shen Suyan, kamu tidak demam kan? Bukankah kamu bilang akan bertunangan dengan putri keluarga Hi? Sekarang kamu bilang begini, pantaskah? Saya mengikuti pengaturan keluarga selama lebih dari 20 tahun, waktu kecil langsung dikirim ke Inggris untuk belajar. Katanya masa depan yang lebih baik. Tapi tidak sempat mengucapkan selamat tinggal dengan teman masa kecil. Saat saya kembali, segalanya sudah berubah. Tapi belakangan ini, saya melihat bayangannya di diri kamu. Jadi maksudmu, anggap aku sebagai pengganti? Tidak, bukan begitu. Saya akui, awalnya saya merasa kamu lebih mirip adikku dalam ingatan dibandingkan dengan wanita kaya itu, tapi saya tidak bingung dengan perasaan saya. Saya suka kamu. Tidak ingin melewatkannya lagi. Minggu depan kamu tunangan, mau suruh aku jadi orang ketiga ya? Setelah menikah, aku tidak bisa mengkhianati istriku. Tapi aku belum menikah sekarang. Semuanya masih ada waktu. Kelihatannya cukup mengharukan. Shen Suyan, tahu kekuatan kelompok Hi? Ingin batal nikah? Tidakkah takut keluarga Shen akan dibalas sampai habis? Kalau tidak bisa melindungi orang yang ingin dilindungi. Apa aku bisa disebut laki-laki? Jika kamu setuju denganku, aku sendiri yang akan pergi. Keluarga Hi meminta maaf. Oke, aku mengerti. Bansia. Jangan khawatir, sebelum pesta pertunangan dimulai, aku akan memberimu jawaban. Sangat cantik. Akhirnya menunggu hari pertunangan Tuan Putri dengan Tuan Shen, kalian berdua memang pasangan yang sempurna. Semua tokoh terkenal di kota datang ke pesta pertunangan hari ini. Benarkah? Tuan Putri, hari ini kamu cantik seperti bidadari. Tuan Shen pasti tidak bisa berpaling. Tidak seperti beberapa orang yang hanya bisa mengagumimu dari lumpur sepanjang hidup mereka. Sudahlah, jangan bicara sembarangan. Hari ini besarku, pertunanganku dengan Suyan. Semua santai saja. Hei Banksia, kenapa dia ada di izin? Apa dia gila? Ini kan pesta pertunangan sang nona besar. Apa tidak takut keluarga Hi mengusirnya? Nona besar. Dia datang untuk bikin kacau, harus kasih dia pelajaran. YK. Biar tahu akibat menyinggung nona besar. Ya, kita pergi bersama. Jangan terburu-buru. Saya ingin melihat akal bulus apa yang akan dia gunakan hari ini. Hi Bansia. Pekerja pabrik pantas ke sini? Kamu bilang aku tidak pantas. Lalu kamu pantas? Pakaianmu ini khusus dibuat dari pasar grosir mana belinya? Barang KW di badan. Nggak kerasa nggak? Kamu ngomong apa sih? Bener banget. Nona ini pakai Balenciaga. Kamu cuma paham sedikit. Kelihatan kalau dia nyamar jadi nona besar. Jangan-jangan dia mau menggoda Pak Shen. Memang nggak tahu malu. Menggoda. Aku mau lihat. Siapa yang bisa merayu untuk pertahankan pria
Apa aku izinkan kamu pergi? Kamu mau apa lagi? Kamu berani menantangku. Aku bikin kamu bayar. Siapa yang mau bikin dia bayar? Ada yang mau bikin adikku. Aku mau lihat. Siapa yang berani seperti ini? Dari mana datangnya lelaki asing ini berpakaian sangat rapi? Jangan-jangan pria simpanan lain dari Hibansia. Hei Banksia, Berani kamu bawa pria simpanan ke sini buat onar. Tak takut diusir keluar. Aku pria simpanannya. Buka mata, lihatlah. Siapa aku? Mengganggu nona besar artinya melawan kami. Ini tuh pesta pertunangan nona besar keluarga Hi. Kamu di sini bikin keributan apa? Jangan buang waktu dengan mereka. Nona besar. Panggil keamanan, usir mereka berdua. Kalian Bilong. Dia siapa? Tentu saja nona besar keluarga Hi kita. Kalau bukan untuk dia, untuk siapa lagi pesta ini? Takut kan? Cepat minta maaf sama nona besar. Usir mereka keluar. Takut. Hari ini kalau dia putri keluarga Hi, aku Hi Hong Yu berikan kepala ini untuk kalian tendang. Hi Hong Yu. Nama ini. Siapa yang gak bisa omong besar? Dengan statusmu berani ragukan putri besar kita, ketua. Nyonya ketua tiba. Hi Menru. Sekarang orangnya sudah datang. Yakin masih mau berpura-pura jadi putri keluarga Hi? Nona besar, apa yang Hibansia katakan? Jangan bilang. Kamu bukan nona besar? Aku mengaku. Aku bukan betulan putri keluarga Hi. Kamu berani bohong pada kami. Aku bohong, kenapa? Salah kalian sendiri bodoh. Lagi pula, menipu lebih baik daripada jadi pelakor. Jadi pelakor. Kamu bicara tentang aku? Ya, aku bicara. Banksia. Jangan kira dengan dekat sama Tuan Shen, kamu bisa masuk. Saat putri keluarga Hi yang sebenarnya datang, aku akan ungkap wajahmu yang merusak hubungan dia dan Tuan Shen. Kamu memang keras kepala, sampai menyesal saat Putri keluarga Hi yang sebenar. kami bantu dia menghajarmu. Putri beri kami kemuliaan, kamu kembali ke pabrik bersihkan toilet. Aku mendukungmu. Ja kalian. Tunggu saja kedatangan putri besar. Bukankah tunggu putri besar, kenapa kabur? Aku kabur. Apakah Hibansia yang ingin kabur? Tapi kamu, sebagai pria, ada di sini. Wanita itu tidak akan bisa lari. Tunggu sampai nona besar yang sebenarnya datang, akan ada yang bisa disaksikan. Paman Bibi. Akhirnya kalian datang. Ada yang bernama Hibansia tadi membuat keributan di sini dan terlihat mesra dengan Tuan Shen. Tapi jangan khawatir, aku sudah menghukum dia untuk kalian. Hal kamu bicarakan di telepon. Semuanya sudah di tangan. Tidak ada masalah. NAK. Kamu. Ini tidak mungkin, ini pasti palsu. Bagaimana mungkin kamu hosung, kalian pasti aktor. Benar kan? Berapa ho Banksia buyar untuk Actor. Aku ingin lihat siapa yang berani menyamar sebagai aku Hi Hong Yu. Kamu mencuri identitas adikku, bahkan orang tua aku tak kenali sekarang. Betul-betul bodoh dan konyol. Apa yang dibicarakan? Kami orang tua Hong Yu. Proses APA ini? Hong Yu, ada apa sebenarnya? Ayah ibu. Jangan terburu-buru, tonton dulu. Sepertinya dia tidak berniat menerima lamaran saya. Hi Manru. Setelah hari ini, kita akan menjadi suami istri. Pak dan Bu, mulai sekarang, saya akan menjaga Manru dengan baik. Menanggung tanggung jawab seorang pria. Apa kamu salah dengar? Dia bukan putri kita. Putri kita adalah Hibansia, bukan Manru. Apa? Kamu bukan putri keluarga Hi? Bukankah nama keluargamu Hi? Namaku Hi Manru. Apa? Keluarga Hihi. Lalu kamu panggil mereka apa? Paman dan Bibi. Lalu dia siapa? Hi Hong Yu, teman saya. Apa sebenarnya yang ingin kamu tanyakan? Siapa itu Hibansia? Maksudmu apa? Menurutmu siapa Hibansia itu? Tidak mungkin Hibansia pekerja pabrik. Bagaimana dia nona sungguhan? Apa maksudmu? Putri Hi tiba.
Hibansia adalah putri He yang sebenarnya. Saya adalah Hib. Selamat datang semua di acara pertunangan saya. Hermanru, berani kamu ulangi lagi yang tadi kamu bilang? Berani ulangi kata sebelumnya? Tidak mungkin. Kamu anak desa. Bagaimana mungkin jadi putri keluarga He? Kalian menipuku. Ini tidak mungkin. Aduh, Nona besar. Kami tertipu. Kami benar-benar tidak tahu dia adalah Nona palsu. Kami benar-benar tidak tahu. Ampun Nona besar, ini karena Hermanru memaksa kami. Iya benar, iya betul. Bawa mereka pergi. Hei, lepaskan aku, jangan. Lepaskan aku. Aku salah sesaat hilaf. Kumohon, lepaskan aku, Kak Suyan. Kamu bilang ingin menikah denganku, tolong bantu aku. Aku janji ingin menikahimu karena kamu bohong padaku, bilang kamu adalah putri besar keluarga He. Yang bertunangan denganku adalah putri besar keluarga He. Dan yang aku suka, yang ingin aku nikahi, selalu adalah Hibansia yang mengikuti di belakangku, memanggilku Kak Suyan. Dengar-dengar Manayer Shen tadi bilang akan bersama Manru dengan baik. Menjalankan tanggung jawab sebagai suami. Sudah tahu aku dibohongi. Kamu menonton leluconku. Jadi, hari itu di kafetaria, jawaban yang kamu katakan mau beri padaku adalah ini. Kalau aku nggak bilang, gimana kalau seseorang bahkan nggak tahu siapa tunangannya sendiri? Siapa sebenarnya orang yang sesungguhnya? Kalau orangnya ada di sini, apa rencana melarikan diri kita masih berlaku? Siapa yang mau kabur sama kamu? Hongyu. Ini kenapa? Yang sebelumnya bermarga He. Dia itu ngapain sih? Orang tua sudah ke sana, jadi nggak usah tanya soal badut bodoh itu. Cepat lihat. Bansia dan Su Yan sudah naik panggung. Boleh kita kenal lagi? Iya. Baik. Akhirnya pertunjukan ini berakhir dengan sangat baik.